Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Bagaimana kabar Bu Rina? Waalaikumsalam, sehat Bu, alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada apa Bu? Ibu memanggil saya. Apakah ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Bu Lusita ada waktu nggak ya buat saya? Mohon maaf jika mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah Bu, ada waktu. Dan jangan sungkan ya Bu, Ibu tidak mengganggu kok. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Beberapa hari ini sering tidak nyaman Bu saya dengan pikiran saya tidak tenang seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu, karena beberapa hari ini nggak tenang, eee, dan saya dapat menceritakan keluh kesah saya ini. Baik, Ibu. Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya, Bu Rina? Saya sebenarnya ingin menemukan cara dan mendapatkan solusi bagaimana supaya anak murid saya lebih sopan dan menghargai saya, Bu Guru. Oh iya, sebenarnya Bu Rina ingin menemukan cara dan mendapatkan solusi. Bagaimana supaya anak murid Bu Rina itu lebih sopan dan menghargai Bu Rina sebagai guru. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu Rina. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Coba Ibu ceritakan. Begini Bu Lusita, tahun lalu saya memperlakukan murid saya itu kan sebagai teman, dan ini saya lakukan di murid yang baru ini. Ternyata yang saya lakukan di pembelajaran tahun lalu, saya memposisikan diri sebagai teman itu tidak tepat untuk murid-murid saya yang sekarang. Karena sekarang saya mempunyai murid yang tidak bisa diam, selalu berjalan, dan kadang tidak memperhatikan arahan saya, seperti itu. Saya belum bisa tegas dengan anak tersebut, karena saya dulu sering memposisikan anak itu, saya sebagai teman untuk anak-anak. Oh, ada murid yang tidak menghargai ibu. Lalu, kira-kira apa yang membuat murid seperti itu ya, Bu? Apa kendalanya ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih gini Bu, murid dengan ketegasan saya tersebut, murid belum siap. Jadi kendalanya uh, saya memposisikan sebagai manajer yang lebih tegas, lebih apa ya, sikapnya lebih, suaranya mungkin lebih lantang, lebih tegas terhadap anak-anak. Ketika saya tegas seperti itu, anak-anak menangis. Bahkan besoknya lagi ada yang tidak masuk seperti itu. Kemudian setelah beberapa hari dia masuk, dia tertutup seperti itu, tidak mau bercerita lagi dengan saya apa masalahnya. Oh, begitu. Berarti galak begitu ya, Bu Rina? Ya mungkin seperti itu buat mereka, tapi saya bertindaknya tegas gitu ya Bu ya. Mungkin karena saya mengajar di kelas 1, anak itu peralihan dari menyesuaikan dari TK ke SD, belum mampu mengikuti arahan saya atau pembelajaran di SD. Kendalanya memang karena pertamanya saya anggap kedekatan dengan murid itu lebih baik sebagai teman, agar apa? Agar lebih dekat. Ternyata salah, saya tidak dihargai seperti itu, Bu. Mereka maunya sendiri gitu, semaunya sendiri. Kalau saya seperti itu terus, malah menimbulkan masalah baru menurut saya, Bu. Jadi kendala Bu Rina selama ini adalah Bu Rina memposisikan kontrol sebagai manajer lebih tegas.
Ketika Bu Rina tegas, anak menjadi menangis dan besoknya lagi tidak mau bersekolah. Nah, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Oh lah iya. Terus kemudian besoknya lagi tidak mau bercerita dengan Bu Rina dan lebih tertutup. Iya, Seperti itu ya Bu. iya, Bu. Jadi mungkin itu harapan Ibu apa ya saat ini? Harapan saya itu anak-anak lebih menghargai saya, kemudian tertib di kelas, kemudian sopan, juga mentalnya lebih kuat karena saya kan di posisi manajer harusnya lebih tegas seperti itu. Terus ketika dinasihati lebih menerima dengan tulus seperti itu, tidak ada rasa takut terhadap saya meskipun saya memposisikan kontrol sebagai manajer seperti itu, Bu. Oh iya Bu. Terus harapan kan sudah disampaikan Bu sejauh ini mungkin 3 bulan pembelajaran yang sudah Ibu rasakan dan lakukan kira-kira kondisi Ibu di skala berapa dari skala 1 sampai 10? Di posisi manakah Bu Rina? Saya menilai diri saya sendiri aja di posisi 1 sampai 10 skalanya itu di posisi 7. Oh iya, 6 sampai 7 ya kira-kira. iya Karena Bu. saya sendiri belum optimal dalam menuntun murid menjadi lebih menghargai saya, terus dan saya belum konsisten dengan memposisikan saya sebagai manajer. Kadang eee, terserahlah seperti itu, karena saya sudah gimana ya, anak-anak tersebut memang tidak bisa untuk apa, diajak menerima arahan dari saya seperti itu. Anak-anak belum sopan, belum bisa duduk tenang di saat pembelajaran dimulai. Ada juga yang menangis seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi dari posisi kontrol teman ke posisi kontrol manajer, apa yang ingin Bu Rina capai? Kira-kira Bu Rina menginginkan posisi anak pada level berapa? Untuk memprediksi murid lebih menghargai Bu Rina. Ada di level berapa Bu Rina? Saya berharap di level 9, Bu. Oh ya Menurut bagus. saya kalau 10 kejauhan karena murid ini belum belum bisa terkontrol sama sekali. Kemudian menurut saya anak-anak masih jauh jauh sekali dari karakter baik seperti itu. Oke, Bu Rina, level 9 yang ingin dicapai untuk karakter dan akhlak yang baik kepada wali kelasnya. Begitu ya, Bu ya? Iya, seperti itu, Bu. Semoga tercapai dan dimudahkan seperti itu, Bu Lusita. Iya, amin Bu Rina. Dari sini, dari apa yang sudah kita bahas bersama. Lalu apa rencana Bu Rina selanjutnya? Hmm, saya iya Bu, dari saya akan melakukan membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama, menerapkan keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi serta berkolaborasi dengan wali murid. Kemudian melibatkan wali murid untuk mengawasi perilaku anak di rumah seperti apa. Begitu. Iya Bu Rina, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Bu Rina akan merubah posisi yang manajer dan membuat keyakinan kelas, kemudian menyepakati, menerapkan keyakinan tersebut, kemudian menerapkan segitiga restitusi, juga berkolaborasi dengan wali murid. Nah, di situ melibatkan wali murid untuk mengawasi perilaku anak di rumah. Dari beberapa rencana tersebut, kira-kira di waktu dekat ini apa yang akan Ibu lakukan nggih? Iya, Bu. Sepertinya kalau keyakinan kelas sudah ya, sudah disampaikan di awal, sudah berjalan. Anak-anak sudah di awal pembelajaran, kita juga sebenarnya sudah mengikrarkan gitu, mengucapkan apa-apa keyakinan yang harus dijalankan di saat pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya hanya ingin konsisten dan memaksakan diri saya ini yang
tidak konsisten ini untuk merubah posisi saya yang dulunya sebagai teman yang tidak dihargai, itu akan saya rubah secara konsisten menjadi di posisi kontrol manajer tersebut. Begitu. Subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah Bu, saya bersyukur. Saya merasa lega, kemudian karena saya takut salah Bu kemarin-kemarinnya untuk mengambil langkah menyelesaikan permasalahan itu, takutnya nanti malah tambah parah Bu, seperti itu. Iya, alhamdulillah Bu Rina, saya juga merasa senang dan bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Rina sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Bu Rina rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kapan akan Ibu lakukan? Ini habis ini ya Bu, mungkin lebih cepat, lebih baik ya Bu. Ya. Setelah ini saya akan mengubah posisi kontrol saya dari teman ternyata yang salah tadi ke posisi manajer dan konsisten terhadap apa yang saya lakukan. Iya Bu Rina, lalu selanjutnya rencana dan harapan sudah identifikasi. Kira-kira siapa dan apa yang membuat Bu Rina berkomitmen itu bisa berjalan kembali? Siapa yang membantu untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu Rina? Menurut saya karena ini di kelas ya, untuk menjaga komitmen saya adalah semua warga kelas. Saya meminta semua warga kelas untuk berkomitmen. Selanjutnya apa yang menjadi kontrol saya, yaitu ya tadi mengikrarkan kesepakatan di awal pembelajaran bahwa sebelumnya saya sudah melaksanakan seperti itu. Akan saya laksanakan lebih baik lagi walaupun sedikit-sedikit seperti itu, Bu. Oh iya Bu, setelah kita ngobrol ini, permasalahan apa, harapan, rencana, dan banyak lagi ya tadi. Bagaimana Bu perasaan Ibu saat Bu ini? Lusita. Iya Bu, suara saya ngepris. Bu Rina, suara saya bisa terdengar Bu? Bu Rina? Bu Lusita. Iya Bu, suaranya Halo. masuk. Halo, suaranya masuk. Halo Bu Rina. Halo Bu Rina. Bu Rina. Halo Bu Rina, ngepris Bu. Halo Bu. Bu Rina. Halo Bu Rina. Bu Rina. Halo Bu Rina. Suara saya bisa terdengar Bu? Bu Rina, suara saya terdengar mboten Bu? Bu Rina? Halo, halo, halo. Nggih, sampun Bu. Sudah bisa terdengar Bu. Oke, kita lanjut nggih. Setelah kita ngobrol ini, permasalahan apa, harapan, rencana, dan banyak lagi tadi nggih. Bagaimana perasaan Ibu saat ini nggih? Saya sudah lega Bu mendapatkan menemukan solusi dan bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan saya jalani nanti. Dan terima kasih banyak Bu Lusita atas waktunya dan saran-saran masukannya. Juga saya saat ini sudah enak, sudah lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk murid kita ya Bu. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Rina, sudah lumayan lega. Nah, sudah melepaskan beban. Nah, sudah terlepas beban di hati mungkin Bu Rina yang selama ini sudah penat di hati nggih. Mudah-mudahan semua yang diharapkan terlaksana dengan baik Bu Rina.
Nggih, amin, Bu. Iya Bu, sama-sama. Kira-kira kesimpulan apa yang Ibu Rina ambil dari pembicaraan kita tadi Bu? Yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita tadi, saya mendapatkan solusi yang terbaik, dari murid, yang, kurang menghargai dan sopan terhadap saya, untuk menuntun murid, menjadi murid yang memiliki karakter yang baik, seperti itu, Bu. Alhamdulillah dari tujuan pertama pembicaraan kita tadi untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi sudah terpecahkan dengan baik, Bu. Terima kasih, Bu Lusita. Apakah masih ada yang ingin Bu Rina sampaikan kembali? Eee menurut saya sudah, Bu, sudah cukup, tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rina. Saya izin pamit. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.